Nah, ini kereta kita. Nah, ini kan di foto-foto tuh. Di foto-foto. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Hari ini hari Minggu dan aku mau liburan. Hari ini tuh acaranya aku tuh ketemu sama Rina. Tapi aku mau ke Mongkok dulu karena Rina dari sananya tuh jam 11. Nah dia kan tempatnya di Lama Island itu jauh ya. Perjalanan mungkin 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi aku mau ke Mongkok dulu. Ada apa di Mongkok? Teman-teman ikuti terus liburan aku kali ini ya. Lihat teman-teman, kalau hari Minggu tuh di sini tuh wah, ramai sekali. Lihat. Masya Allah pemandangan. Ini dari jendela dapur kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Cuman aku jendelanya nggak dibuka ini, jadi tuh di balik kaca jendela. Wah, dari pagi mereka itu. Dan setiap minggu. Aku kalau ada rame-rame begini, aku tuh inget di kampung kalau ada turnamen bola tuh. Rame sekali. Jadi satu lapangan ini berbagai grup gitu. Dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Udah teman-teman, aku mau turun. Hari ini cuacanya agak mendung ya teman-teman. Nggak tahu tapi aku ngerasa gerah ya. Karena kepala aku ini pakai daleman, kerudung daleman ya. Jadi kerudungnya ini nyatu sama daleman. Apa itu yang bikin gerah ya? Dari rumah aku ke MTR itu sekitar berjalan kaki 15 menit ya. Nah kalau untuk ke Mongkok itu deket sih, naik MTR tuh ya cuman 2 jam. Karena aku di Jordan. Ya keretanya baru aja pergi deh. Tadi aku bangun jam 8, terus tadi keluar dari rumah jam setengah 10-an. Walaupun masih pagi, di sini sudah ramai sekali. Itu yang arah mau ke Sentral. Nah ini kereta kita udah mau datang. Ini tuh MTR Jordan ya. Di bawah jalan dari rumah ke sini aja udah keringetan. Mungkin udah gemuk ya, karena gemuk keringetnya mengalir, makanya aku tuh selalu pakai daleman. Next station, Yamate. Interchange station for the Kuntai line towards Bangkok. Ya teman-teman, masih bersama Arsi Channel yang tidak pernah bosan membagikan suasana Hong Kong, dan ini spesial hari Minggu, hari libur ya. Ini Mongkok ya teman-teman, segini ramainya, dan ini tuh pemandangan ini setiap minggu kita bisa saksikan. Dari yang terbuka sampai yang tertutup di sini semuanya ada. Nah, inilah jembatan 1000 bidadari teman-teman.
Itu kita loh yang memberi nama. Tentu nama aslinya bukan itu. Ini adalah sebuah jembatan penyeberangan jalan gitu ya. Dan ini tuh orang-orang Hong Kong sedang mengabadikan barisan gedung-gedung tua. Memang Hong Kong itu negara yang terbanyak memiliki gedung-gedung tinggi. Jadi tidak heran ya teman-teman kalau banyak sekali gedung-gedung tua. Ya menurut aku sih biasa aja ya, tapi pemandangan seperti ini menurut orang Hong Kong tuh unik sekali gitu loh ya teman-teman. Nah, walaupun Hong Kong itu terkenal sebagai negara yang padat penduduk, kekurangan lahan ya, apartemen berhimpit-himpitan, namun Hong Kong itu adalah negara yang memiliki harapan hidup nomor 1 paling lama di dunia gitu ya teman-teman. Sedangkan orang Indonesia itu memiliki harapan hidupnya itu hanya 67 tahun teman-teman. Sedangkan orang Hong Kong itu bisa mencapai 83 tahun. Jadi kalau orang Indonesia cuman bisa melihat cucu, kalau orang Hong Kong itu sampai bisa melihat cicit. Kenapa bisa jadi begitu? Orang Hong Kong itu mempunyai harapan hidup 18 tahun lebih lama daripada orang Indonesia. Alasan terbesarnya itu karena orang Indonesia itu males jalan ya teman-teman. Orang Indonesia itu dari 1011 negara di seluruh dunia, Indonesia itu nomor 1 yang paling malas gerak 3.300 langkah. Di atasnya itu ada Arab Saudi 3.500 langkah ya. Negara Saudi yang panas, kemudian masyarakatnya yang sudah kaya raya itu lebih rajin berjalan daripada kita yang orang Indonesia yang dikasih negara yang sejuk, kemudian ya kita juga secara ekonomi masih kalah jauh dengan Arab. Orang Arab itu lebih rajin berjalan kaki. Sedangkan Hong Kong itu 6.800 langkah ya teman-teman. Angka harapan hidup tertinggi di dunia. Kemudian di atasnya ada Jepang, ada Singapura gitu ya. Kalau Singapura itu pemerintahnya juga sangat menganjurkan hidup sehat gitu ya teman-teman. Makanya di TV-TV juga diiklankan bahayanya gula gitu. Bukan malah sebaliknya, di kita mah gula tuh diiklankan ya, menyuruh orang membeli padahal bahayanya itu luar biasa banget ya teman-teman. Nah ini tuh aku tuh bukan asal ngomong. Aku mendengarkan ini dari ahlinya, dari pakarnya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di podcastnya Deddy Corbuzier itu ya. Aku juga lagi mengurangi banget yang namanya gula ya teman-teman. Jadi misalnya bikin teh, kalau orang Indonesia kan biasanya dipakai gula gitu. Aku tuh udah nggak pakai gula lagi. Kalau bikin teh, ngopi udah jarang banget. Emang dari dulu nggak suka kopi sih ya. Kemudian minuman-minuman manis tuh udah aku hindari banget. Ada apa ini? Ramai sekali. Oh walah, ini toh. Wah, ada itu juga. Siapa namanya? Jadi yang laki-laki itu namanya Jaya, dia itu pekerja migran juga, kerja di Taiwan, kerjanya di pabrik. Nah dia itu ke Hong Kong itu untuk jalan-jalan gitu ya. Dia itu terkenal di sosmed, terutama di TikTok dan juga Facebook, karena dia menamakan dirinya lambe turahnya TKW. Jadi kalau yang sedang viral tentang TKW itu dia bahas. Sedangkan yang perempuan ini di TikToknya namanya Jennifer Artalita ya. Nah ada yang bilang nama aslinya itu Char Siti ya, aku juga kurang tahu ya. Kenapa dia viral? Karena di TikTok itu dia itu kalau bikin video itu setengah telanjang gitu teman-teman. Kemudian banyak yang menghujat, videonya trending. Lama-lama orang yang tadinya menghujat melihat dia view-nya begitu meledak, akhirnya mengidolakan dia. Seperti masnya ini awal-awal dibenci, katanya lambenya lemes seperti perempuan. Lama-lama melihat view-nya meledak, banyak sekali yang nonton, lama-lama jadi idola gitu loh teman-teman. Nah kata emasnya ini dalam rangka ke Hong Kong itu, dia itu banyak sekali yang nyawer, terutama waktu di Mongkok ini loh. Lihat videonya ini, katanya ada yang ngasih uang, minyak wangi, hadiah-hadiah yang lain-lain gitu, bahkan uang juga sangat banyak gitu ya teman-teman. Nah dia di Hong Kong ini menggait tiktoker yang terkenal gitu, yang sudah banyak penggemarnya ya. Mungkin tujuannya untuk menambah penggemar, menambah fans gitu ya, untuk meningkatkan AdSense lah, penghasilan di dunia sosial media gitu. Dari saweran selama dia di jembatan ini saja ya, berapa jam itu, dari jam 7 sampai jam 11 itu dia mendapat saweran itu 4.230, hampir 9 jutaan ya teman-teman. Itu kalau kita bekerja harus sebulan, dia hanya 4 jam saja ya.
Ya teman-teman bisa lihat aja ya, perempuan-perempuan cantik-cantik seksi-seksi ini pada ndusel-ndusel ya. Aku enggak cuman ngambil video aja, aku nggak minta foto, nggak minta video. Kalau mau ya dikasih, kalau aku bilang mau dong foto gitu pasti mau, dia orangnya ramah. Yang namanya juga kalau setara artis kan begitu, ada fans tuh harus ramah melayani gitu ya. Dan kenapa teman-teman kita itu bisa tahu kalau Jaya ini kesini? Karena dia promo di TikTok ya teman-teman. Hei, seluruh TKW Hong Kong yo, minggu ngarep aku bakalan nonggek Hong Kong yo, tempatnya hari Minggu tanggal 3 di Mongkok, jembatan Mongkok, yaitu jembatan 1000 Bidadari. Jembatan Mongkok, jembatan 1000 Bidadari. Nanti kita gemparkan, kita joget bareng di Mongkok yo, jembatan Mongkok, joget-joget ambek mbak-mbak TKW Hong Kong, ambek nguliner-nguliner sing dodol lontong, dodol apa sembarang barang dek kuno ono. Pokoknya nanti kita robohkan jembatan Mongkok, kita goyang-goyang yo sampai jembatan Mongkok ambruk rek yo. Wes pokoknya nantikan aku. Pokoknya nanti itu hari Sabtu, Minggu sama Senin aku ada di Hong Kong. Jaya nang Hong Kong. Mau merubuhkan jembatan Mongkok katanya, itu yang bikin saya penasaran sampai kesini tuh teman-teman. Ya oke lah guys, segini aja ya, jangan panjang-panjang. Aduh, aku penasaran katanya mau merobohkan jembatan Mongkok itu loh, kayak apa hebohnya, takut malu-maluin. Ternyata enggak ya, biasa aja. Lihat, masih heboh, masih banyak yang minta foto di sini. Ya memang ngumpulin orang Indonesia itu paling gampang ya. Dianya tuh menamakan dirinya sudah jadi artis. Kalau ketemu aku minta foto ya, katanya gitu. Enggak. Daripada nyuting Jaya, mending nyuting itu orang jualan kuliner Indonesia. Nanti sore juga aku mau lihat itu sih, bazar Indonesia. Nah kayak gini yang jualan tuh teman-teman. Nah kalau jam segini ditutupin karena biasanya ada itu razia patroli gitu, jadi pada ditutupin. Nah ini Pak adanya. Pak D. Tuh cuman ditutup gini doang. Ya mungkin tahu kalau yang ditutup itu jualan ya. Nah ini kan di foto-foto tuh, di foto-foto ini. Sarapan guys, rujak lontong. Nah orang Hongkongnya sendiri banyak yang mengemis ya guys. Nah, kebanyakan dari mereka itu cacat, biasanya buntung kaki atau buntung tangan gitu. Tadi di kursi roda, ini yang satunya nggak ada kakinya, yang satunya tuh nggak ada tangannya. Nah kalau pengemis sendiri itu nggak tahu ya, kalau ditahu polisi sini tuh ada tindakan nggak gitu. Banyak yang ngasih. Nah, untuk yang berjualannya sendiri sangat banyak di sini ya, dan ada berbagai varian menu, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau nggak bisa masak dari rumah majikan, nggak bisa bawa bekal, nggak bakalan kelaparan. Dan soal harga, di sini tuh sama dengan warung Indo ataupun di tempat lain gitu ya. Harganya tuh aku kira bakal dimahalin. Tadi pagi aku makan gado-gado itu $35 ya, jadi harga umum gitu. Tapi aku belum tahu ya kalau nasi atau yang lainnya, karena jujur itu tadi pertama kali aku makan di atas jembatan Mongkok, karena mau duduk nggak tahu duduk di mana ya, tempatnya udah dikuasai semua sama penjual. Jadi aku tuh makan sekalian numpang duduk gitu, karena nunggu Rina masih lama, nggak bisa duduk, nggak ada tempatnya, jadi aku nongkrong di tempatnya orang jualan gitu. Nah ini aku udah OTW ya, karena Rinanya udah turun dari kapal, jadi aku OTW. Nah di sini juga ada satu pengemis, dia itu setiap hari Minggu pasti mangkal di situ. Jadi pengemis-pengemis yang tadi teman lihat itu, memang kalau hari Minggu tuh jobnya dia tuh, pekerjaannya dia tuh nyari di TKW gitu.
Kalau di taman lebih parah lagi, orangnya masih sehat, dia pakai masker setiap minggu gitu, bolak-balik keliling terus selama seharian hari Minggu itu, minta-minta uang sama TKW gitu di taman-taman. Buat teman-teman yang sedang di Hong Kong, hati-hati jaga kesehatan karena pergantian musim biasanya membawa penyakit ya. Aku kalau setiap pergantian musim pasti tumbang. Jadi jaga kesehatan, banyakin minum air putih, minum air hangat gitu ya. Nah, pemandangan seperti ini, paha-paha terbuka sebentar lagi nggak akan kelihatan karena musim dingin akan tiba. Jadi semuanya tertutup rapat ya, orang Hong Kong sekalipun. Seperti inilah pemandangan kereta api di hari Minggu ya, sesak, penuh, full ya. Apalagi daerah rame memang gitu ya. Baiklah teman-teman, videonya akan saya lanjut di part selanjutnya supaya durasinya tidak kepanjangan. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.